Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1726 sampai bab 1730. Melihat Ye Chen dengan kulit kuning dan mata gelap masuk. Meskipun Richard belum pernah bertemu Ye Chen, dia langsung menebak bahwa dia berasal dari keluarga Ye. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Tuan ini, haruskah kamu dari keluarga Ye?" "Iya." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, "Saya baru saja mendengar gambaran umum ketika saya masuk. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan saya?" Livia segera berkata. "Kamu Chen, ini ayahku, Pangeran Richard dari keluarga kerajaan Nordik." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Pangeran Richard, apakah Anda punya saran?" Richard He menyesuaikan dasinya dan berkata dengan bangga, "Saat kita membuat pertunangan dengan keluarga Ye, kami tidak tahu bahwa keluarga Ye Anda sebenarnya akan terlibat dengan organisasi tentara bayaran seperti Istana Wanlong. Dan keluarga kerajaan Nordik kami selalu jaga kebersihan diri dan jangan pernah terlibat dengan organisasi abu-abu seperti itu. Oleh karena itu, demi menjaga reputasi keluarga kerajaan, tentu saja kami tidak bisa terus memenuhi pertunangan kami dengan keluarga Ye. Saya harap setelah Anda kembali, Anda akan menyampaikan kata-kata saya kepada kepala keluarga Ye." Saat dia berkata, dia melirik Helena dan kemudian berkata, "Adapun Helena, karena dia telah kembali, dia akan tinggal di keluarga kerajaan kali ini dan tidak akan kembali ke Tiongkok bersamamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Pangeran Richard, kamu ini karena keluarga Ye ku telah kehilangan kekuasaan. Jadi aku ingin menyesali pernikahan itu secara sepihak. Kalau begitu, katakan saja, mengapa berputar-putar dan menyeret Istana Wanlong untuk menginjaknya?" kata Ye. Chen berkata dengan ekspresi main-main, "Jika Istana Wanlong tahu bahwa kamu menggunakan mereka sebagai tameng untuk memutuskan pertunangan, dan jika Wan Pojun tersinggung, dia akan segera membunuhmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Richard de?" Ekspresinya langsung berubah, dan dia menjadi panik. Dia awalnya ingin mencari alasan untuk menyesali pernikahannya dengan keluarga Ye. Tapi dia berkata bahwa keluarga Ye telah kehilangan kekuasaan sekarang, dan keluarga kerajaan kami tidak mau bermain-main denganmu. Jika ini menyebar, semua orang akan melihat bahwa keluarga kerajaan keluarga tidak menepati janjinya. Kembalilah pada kata-katamu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghubungkan penyebabnya dengan prinsip. Argumen yang paling masuk akal adalah dengan menggunakan prinsip disiplin diri keluarga kerajaan. Karena keluarga Ye telah berkompromi dengan Istana Wanlong, itu membuktikan bahwa keluarga Ye memiliki hubungan dengan Istana Wanlong. Keluarga kerajaan tidak ingin ternoda oleh Istana Wanlong, sehingga memutuskan pertunangan dengan keluarga Ye, yang jauh lebih masuk akal. Namun, Richard tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen adalah pembuat onar. Begitu mendengar perkataannya, ia langsung bersikeras bahwa ia menggunakan Istana Wanlong sebagai tameng, lalu langsung mengeluarkan Istana Wanlong sebagai ancaman, yang langsung membuat Richard bingung. Meskipun dia sangat bangga menjadi seorang pangeran kerajaan, jika dia menghadapi Istana 10.000 naga, dia akan ketakutan setengah mati. Jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu, jangan bicara omong kosong." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apa yang aku katakan omong kosong? Begitu banyak orang yang mendengarkan apa yang kamu katakan tadi. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Dengan itu, Ye Chen berkata lagi, "Jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Wan Pojun secara utuh. Adapun apakah Anda sengaja menginjaknya atau tidak, biarkan dia menilai sendiri." Olivia melihat Ye Chen benar-benar mengeluarkan Wan Pojun untuk mengancam ayahnya, dan berkata dengan marah, "Ye Chen,
Jangan bicara omong kosong di sini. Keluarga Yemu memiliki dendam terhadap Wan Po-jun karena membunuh ayahnya, dan dia dibunuh oleh Wan Po-jun dan dilempar ke dalam rumah. Kamu telah mencuri makam leluhurmu dan separuh harta keluargamu, dan membuat keributan besar di seluruh dunia. Sekarang kamu benar-benar berani mengeluarkan Wan Po-jun untuk mengancam orang lain. Jika Wan Po-jun tahu bahwa kamu menggunakan miliknya nama di luar, aku yakin dia tidak akan pernah melakukannya. Aku akan melepaskanmu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung setuju. Bagaimanapun, keluarga Ye baru saja diberi pelajaran oleh Wan Po-jun sampai mati, dan sungguh tidak dapat dipercaya bahwa mereka akan membawa Wan Po-jun keluar untuk menakut-nakuti orang lain saat ini. Aman Lamovic, yang duduk di sebelah Helena, berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Ye, pertunangan itu sendiri adalah sebuah kontrak. Anda dapat memilih untuk melaksanakan kontrak, atau tentu saja Anda dapat memilih untuk tidak melaksanakan kontrak. Jika kedua belah pihak menetapkan pelanggaran klausul kontrak, maka pihak yang gagal melaksanakan kontrak harus memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan. Jika tidak ada pelanggaran klausul kontrak, itu adalah keputusan bebas. Kita semua adalah orang yang beradab. Jadi di sana tidak perlu membuat ancaman pribadi seperti itu, kan? Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya. Saya izinkan saya bertanya, menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda memiliki peran untuk berbicara di sini? Aman Lamovic tidak menyangka bahwa Ye Chen yang seperti anak laki-laki akan berani mempermalukannya di depan umum pada kesempatan seperti itu. Ye Chen sepertinya baru berusia 20-an. Tetapi Aman Ramovic sudah lebih dari 50, hampir 20 tahun lebih tua dari Ye Chen. Tentu saja, dia tidak tahan dipermalukan oleh Ye Chen. Jadi, dia segera berdiri, membanting meja, dan mengumpat dengan marah, ya, tahukah kamu ini Eropa? Apa kamu masih mengira ini China? Hanya berdasarkan kekasaranmu padaku tadi. Apa yang bisa aku lakukan? Melakukan kamu yakin aku akan membiarkanmu mati di Eropa? Ye Chen melihat Aman Ramovic mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah maju, meraih kerah bajunya, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Setelah saya selesai mencambuknya, saya mendorongnya ke belakang, menyebabkan dia terjatuh dan terbalik. Semua orang di tempat kejadian kaget dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan segera melakukannya. Sebagai tuan rumah, Richard juga bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Aman Lamovic juga tidak menyangka Ye Chen akan berani menyerangnya secara langsung. Tamparannya begitu keras hingga bintang muncul di matanya. Dia terjatuh ke belakang, dan semua tulang di tubuhnya sepertinya hancur. Dia ingin mengatakan sesuatu yang keras karena semua rasa sakit yang parah dan tidak dapat berbicara. Orang-orang yang hadir ini adalah apa yang disebut sebagai bangsawan-bangsawan di Eropa. Dogma yang mereka yakini adalah, saya bisa membunuh seluruh keluarganya di belakang punggungnya. Tapi di permukaan dia harus sopan dan tidak kehilangan sikap mulianya. Tapi siapa sangka gaya akting Ye Chen akan begitu kasar dan sombong, sehingga dia akan mendatanginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menjatuhkan Aman Ramovic ke tanah dalam satu gerakan. Tepat ketika semua orang tercengang, Ye Chen memindahkan kursi lain, duduk di kursi di depan Aman Ramovic, dan berkata dengan dingin, hanya keluarga kerajaan Nordik, dan orang kaya dengan aset lebih dari 20 miliar dolar AS. Menurut Anda apakah oligarki Rusia mengira keluarga Ye saya adalah kesemek yang lembut? Aset gabungan kalian berdua tidak sebanyak 1/10 dari keluarga Ye saya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menoleh untuk melihat Aman Ramovic dan berkata dengan tenang kata, saya tahu Anda memiliki latar belakang tertentu di Rusia, dan Anda juga dapat merekrut beberapa sumber daya khusus. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa dengan sedikit kekuatan Anda bukanlah apa-apa di hadapan saya. Anda dapat bertindak jujur dan bijaksana. Gulingkan kursi pergi dan duduklah. Jika tidak, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aman Ramovic takut dengan sikap dingin Ye Chen.
tapi untuk sementara dia tidak mau mengaku kalah di depan banyak orang. Pada saat ini, Pangeran Richard di samping sedang berpikir berulang kali di dalam hatinya, mengapa orang bernama Y ini begitu sombong? Bukankah keluarga Y mereka baru saja dibersihkan oleh Istana Wanlong? Tidakkah mereka tahu cara tetap rendah hati, profil sama sekali? Ketika dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru dalam hatinya, sudah berakhir. Sudah berakhir, saya hampir lupa, keluarga Y mengambil setengah dari aset keluarga Y. Tidak mungkin semuanya berupa uang tunai, sebagian besar pasti merupakan saham keluarga Y. Longdian tidak pandai menjalankan bisnis. Bukankah masih harus bergantung pada keluarga Y untuk menjalankan bisnis di masa depan? Menurut ini, meskipun keluarga Y telah kehilangan setengah dari harta keluarganya, keluarga Y saat ini dan Wan Longdian harus dianggap terintegrasi sampai batas tertentu. Bangunlah dan jadilah komunitas yang berkepentingan, memikirkan hal ini, Richard langsung merasa ngeri. Pantas saja ini Ye Chen sangat percaya diri, keluarga Ye sekarang pada dasarnya terikat dengan Istana Wanlong. Alasan Ye Chen mengalahkan Aman Ramovic sebenarnya untuk memamerkan anggota keluarga kerajaan Nordik dan membuat mereka berhenti pamer di hadapannya. Dan dia tidak takut mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, hanya ada selusin atau 20 orang di sini hari ini. Jika dia mau, dia bisa menekan semua orang ini ke tanah dan menggosok mereka dengan keras, lalu menghidupkan kembali Ratu Nordik yang sekarat, dan lalu bantu Helena naik tahta. Segera setelah itu, biarkan Helena menugaskan mereka melakukan kejahatan apapun dan menangkap mereka semua. Atau, ia juga bisa langsung memberikan petunjuk psikologis kepada tokoh-tokoh kunci tersebut, agar mereka menjadi gila di kemudian hari dan tidak ada yang bisa mengetahui masalahnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Richard akan begitu pandai dalam melakukan brainstorming sehingga dia akan segera menjadikan Wanlong Palace Brainstorming sebagai pendukungnya. Namun, spekulasi Richard benar-benar bertolak belakang dengan kenyataan. Dia mengira Istana Wanlong mengintegrasikan keluarga Ye, namun nyatanya, Ye Chen lah yang mengintegrasikan Istana Wanlong. Setelah mendapat ide ini, dia buru-buru berdiri dan berinisiatif membantu Aman Ramovic berdiri. Aman Ramovic dipukuli dan kehilangan muka. Saat dia hendak mendapatkan kembali wajahnya, dia berseru dengan marah, "Ya, kamu berani memukulku. Percaya atau tidak, aku akan segera memanggil mantan perwira KGB itu. Para elitnya adalah di sini untuk membunuh." Sebelum Aman Ramovic menyelesaikan kata-katanya, Richard menutup mulutnya, dan dia hanya bisa mengeluarkan sedikit suara rintihan. Aman Ramovic yang marah berjuang untuk melepaskan tangan Richard. Richard dengan cepat berbisik di telinganya, "Aman Ramovic, temanku, kamu tidak boleh memprovokasi ini Ye Chen. Mereka sekarang memberikan setengah dari harta keluarga mereka ke Istana Wanlong, yang berarti setengahnya dari keluarga Ye bekerja untuk Istana Wanlong, menghadapi kepentingan yang begitu besar. Istana Wanlong harus mendukung keluarga Ye. Anda tahu mantan agen KGB itu semuanya dipanggil dan berbaris, dan jumlahnya tidak cukup untuk 10.000 istana naga untuk mengisi celah di antara gigi mereka." Ketika Aman Ramovic mendengar ini, ekspresinya tertegun sejenak, matanya melebar, tetapi tidak ada kemarahan di dalamnya, selebihnya hanya panik. Dia berseru dalam hatinya, "Sialan, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Bukankah ini berarti keluarga Ye menggunakan ratusan miliar euro properti keluarga mereka sebagai uang perlindungan untuk Istana Wanlong? Uang perlindungan dibayar oleh keluarga Ye. Saya berharap saya dapat memiliki 10 kali lebih banyak dari semua aset saya. Demi uang sebanyak itu, Istana Wanlong pasti akan membela Ye Chen. Saya benar-benar buta memprovokasi dia saat ini, memikirkan hal ini." Aman Ramovic berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati karena mulutnya yang besar. Beberapa sumber daya mantan KGB yang dia tahu mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan puluhan ribu tentara di Istana Wanlong. Jadi, dia buru-buru berkata, "Maaf, Tuan Ye,
Saya menyebalkan, jangan sama dengan saya. Ye Chen secara alami mendengar apa yang baru saja dibisikkan Richard dan Aman Ramovic, dan melihat bahwa mereka salah paham, tidak banyak bicara. Dia hanya bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu tidak menyelesaikan apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang ingin kamu lakukan dengan para elit KGB? Bunuh aku?" "Tidak, tidak, Aman Ramovic." Gemetar kepalanya seperti mainan. Umumnya, dia berkata dengan suara gemetar, "Saya sama sekali tidak mengenal elit KGB. Saya hanya membual. Mohon maafkan saya, Tuan Ye." Ye Chen berkata tanpa ekspresi. "Apakah menurut Anda saya semudah itu untuk dibodohi?" Aman Ramovic berkata dengan panik, "Tuan ya, saya benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi, jangan terlalu memikirkannya." Ye Chen melambaikan tangannya, "Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Aku akan menamparnya sendiri." "Kapan?" Kedua sisi wajah bengkak. "Kapan kamu akan berhenti, lalu pindahkan kursi dan menjauhlah dariku?" Aman Ramovic tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Richard buru-buru berdamai dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Ya, Tuan. Tolong jangan tersinggung. Sebaiknya kita menyerahkan ini halaman dengan cepat sehingga kita bisa memasuki perjamuan." Ye Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, "Bagaimana reputasi keluarga Yeku tidak penting? Apakah ini yang bisa dipermalukan oleh dia, seorang oligarki Rusia belaka? Dan hal yang sama berlaku untukmu. Keluarga kerajaan dari sebuah negara kecil layak menjadi begitu sombong dan suka memerintah di hadapanku. Siapa yang memberimu keberanian?" Richard juga panik. Semakin kuat Ye Chen, semakin tegas penilaiannya, dan dia memutuskan bahwa Ye Chen mendapat dukungan dari Istana Wanlong. Jadi dia berani menjadi begitu sombong. Semakin banyak ini terjadi, semakin dia takut Ye Chen akan benar-benar marah. Jika tidak, jika Istana Wanlong benar-benar datang untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, ada yang salah dengan sikap saya barusan. Saya minta maaf kepada Anda, dan saya juga berharap Anda tidak sama dengan saya. Olivia tidak pernah menyangka ayahnya akan memberikannya." Masuk ke Ye Chen dan berseru lalu dia berkata, "Ayah, bagaimana kamu bisa meminta maaf padanya?" Richard berseru dan berteriak, "Diam!" Olivia tidak menyangka sikap ayahnya akan berubah begitu cepat. Ketika dia hendak menanyakan apa yang terjadi, Aman Ramovic yang berada di sebelah Richard sudah mulai menembak ke kiri dan ke kanan sambil menamparkan pipinya sendiri. Dia benar-benar ditakuti oleh Ye Chen. Takut Ye Chen tidak puas dan langsung membiarkan Istana Wanlong menanganinya. Olivia tercengang, dan benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya dan Aman Ramovic begitu takut pada Ye Chen. Dan setelah Aman Ramovic menamparkan dirinya sendiri puluhan kali, dan pipinya memang bengkak, dia bertanya dengan samar pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda puas sekarang?" Ye Chen melirik dia dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat agar dia keluar dari sini. Seolah mendapat amnesti, Aman Ramovic segera memindahkan kursi, berlari ke ujung meja panjang, dan duduk sendirian. Saat ini, dia tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam di dalam hatinya. Dia hanya berdoa dalam hati, berharap Ye Chen berhenti menimbulkan masalah padanya. Sedangkan untuk Helena, lupakan saja jika kamu tidak bisa menikahinya, kamu tidak bisa menyinggung keluarga Ye demi Helena. Siapa sangka oligarki terkuat di Eropa, Arman Ramovic, kini harus menamparkan wajahnya sendiri untuk mendapatkan pengampunan di depan orang China. Olivia tidak bisa mengerti lagi, jadi dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada tunangannya William di sebelahnya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak mengerti?" William menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terkejut, "Saya tidak tahu, saya tidak mengerti." Kedua orang tua William adalah manusia, dan mereka langsung berpikir untuk pergi bersama Richard. Jadi ayahnya, George Rothschild, buru-buru menurunkan dia berkata dengan suara keras, "William,
kamu harus lebih sedikit bicara saat ini dan jangan memprovokasi pria bernama Y itu. George tahu betul bahwa meskipun nama belakangnya adalah Rothschild, hubungannya dengan keluarga inti sebenarnya jauh-jauh. Begitu jauh sehingga dia selalu memikirkan cara untuk menjadi lebih dekat. Dalam situasi ini, energi yang dapat dia mobilisasi secara alami jauh lebih rendah daripada energi Ye Chen. Terlebih lagi, mereka mungkin mendapat dukungan dari istana Wanlong di belakang mereka. Oleh karena itu, jika tidak bisa menyinggung perasaan orang lain, jangan pamer, kalau tidak pasti akan berakhir buruk. William tidak mengerti mengapa orang tuanya juga takut pada Ye Chen, dan ingin bertanya apa yang terjadi, tapi dimarahi oleh tatapan tajam ayahnya, jadi dia harus menyerah. Olivia semakin bingung dan berpikir, mengapa ayahku dan ayah William sedikit takut pada Marvin, ini di Eropa Utara, perlukah begitu takut padanya? Karena imajinasi batinnya, Richard kini menganggap Ye Chen sebagai dewa wabah. Saat ini, dia hanya ingin menstabilkan situasi saat ini dan tidak menimbulkan konflik baru dengan Ye Chen. Jadi, dia diam-diam memberi peringatan pada Olivia, dan kemudian bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, mari kita mulai secara resmi." Ye Chen mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Richard menghela napas lega, lalu segera mengumumkan bahwa jamuan makan untuk kerabat dan teman sebelum pernikahan telah resmi dimulai. Saat makan malam, Richard mengesampingkan apa yang disebut penampilan kerajaan dan sering bersulang untuk Ye Chen. Ekspresi dan kata-katanya semuanya penuh hormat. Olivia benar-benar tidak mengerti, jadi dia memanggil ayahnya ke samping dan bertanya dengan suara rendah, "Ayah, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Mengapa kamu begitu rendah hati terhadap Ye Chen itu?" Richard memperingatkan, "Ye Chen, aku khawatir ada kerjasama yang erat antara keluarga dan istana Wanlong. Jadi jangan sentuh alis Ye Chen untuk saat ini." Olivia kemudian mengetahuinya dan buru-buru bertanya, "Ayah, bagaimana dengan pernikahan Helena?" Richard berkata, "Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Lihatlah tampang Aman Ramovic yang patuh. Bahkan jika Anda memintanya untuk membawa Helena pergi, dia mungkin tidak berani membawanya pergi." Olivia mengertakkan gigi, penuh keengganan, berkata, "Jika Helena menikah ke dalam keluarga Ye, bukankah dia akan mendapat dukungan dari istana Wanlong?" Richard menghibur, "Jangan pikirkan ini sekarang, manfaatkan waktu untuk menyelesaikan pernikahan, dan manfaatkan waktu untuk naik tahta. Tidak ada apa-apa lebih baik dari ini lebih penting. Sedangkan untuk Helena, kamu tidak perlu terlalu khawatir, dia sakit parah. Bahkan jika dia menikah dengan keluarga Ye dan mendapat dukungan dari istana Wanlong, berapa tahun dia bisa hidup?" Olivia mendengar ini, ekspresinya akhirnya sedikit rileks. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan rencana tunangannya William sebelumnya untuk menipu Ye Chen, dan ingin meminta pendapat ayahnya. "Tapi kemudian aku memikirkannya dan merasa ayahku agak terlalu takut pada Ye Chen sekarang. Jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan setuju, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi." Kembali ke meja makan, William bertanya padanya dengan suara rendah, "Olivia, apakah kamu masih ingin melakukan hal yang kita diskusikan?" "Lakukan," Olivia menjawab dengan suara rendah. "Selama dealer yang kamu sebutkan dia adalah pemain bagus. Jangan ketahuan, dia adil dan jujur. Dan dia tidak takut pada siapapun." Dalam pandangan Olivia, meskipun istana Wanlong kuat, ia tidak berani melakukan apapun. Jika Ye Chen kehilangan uang di sini hari ini, maka dia harus rela mengaku kalah. Bagaimanapun, istana Wanlong adalah organisasi tentara bayaran, bukan organisasi jahat. Jika berani tampil, tentu saja akan memicu boikot dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Ye Chen tidak bisa dilepaskan dengan mudah kali ini. Setidaknya Concorde harus disimpan. Bagi dua orang ini, Concorde, produk mewah papan atas untuk para pemain papan atas, begitu menarik hingga tak tertandingi. Kini mereka memiliki pikiran jahat,
mereka tidak akan pernah mudah menyerah. Benar saja, ketika makan malam hampir selesai, seorang pria muda berusia 30-an di meja makan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ini masih pagi. Apakah kamu ingin bermain dua pokers?" Ye Chen mengangkat alisnya dengan ringan ketika dia mendengar ini. Segera setelah saya mengambilnya, saya berpikir, akhirnya sampai di sini. Begitu mereka mendengar bahwa mereka akan bermain poker, beberapa anak muda di meja menjadi tertarik dan mengangkat tangan mereka satu persatu. Salah satu mereka tersenyum dan berkata, "Oke, mainkan dua. Bagaimana dengan Texas Hold'em?" Hitung saya, dalam sekejap mata, 5 orang mengangkat tangan mereka. William sengaja tidak segera mengangkat tangannya, tetapi menunggu sampai orang-orang ini bersemangat untuk mencoba sebelum dia berkata, "Ikut sertakan aku juga." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen, memikirkan kata-kata apa yang harus digunakan untuk membodohinya. Saat berbicara, Ye Chen berinisiatif mengangkat tangannya dan berkata, "Saya juga suka poker Texas Hold'em, sertakan saya." William sangat bersemangat hingga dia hampir bersorak. "Aku hanya mencoba mencari titik masuk dan mengundang Ye Chen ke dalam perangkap sealami mungkin. Tapi aku tidak menyangka Ye Chen akan melompat ke dalam dirinya sendiri. Sempurna, jadi." Dia berpura-pura sopan dan berkata, "Saya tidak menyangka Tuan Ye bahwa Anda juga suka bermain poker Texas Hold'em. Kalau begitu, mari kita mainkan dua permainan bersama untuk bersenang-senang." Ye Chen juga berkata sambil wajah ramah, "Haha. Tuan William benar, hiburan, saya tidak punya hobi lain. Saya hanya suka bermain kartu. Meskipun keterampilan kartu saya buruk, saya hanya suka bermain. Pada dasarnya, saya kehilangan 2 hingga 3 miliar setiap tahun hanya dengan bermain kartu." William dia sangat gembira. Tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya semua orang sama, saya juga sangat buruk dalam poker. Tetapi saya juga suka bermain, saya kehilangan banyak uang setiap tahun untuk uang sekolah." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Kita semua adalah anak muda, jadi tentu saja kita ingin bersenang-senang. Apa bedanya jika kita kehilangan sedikit uang?" Olivia berkata. Sambil tersenyum, "Karena semua orang ingin bermain, maka aku akan bermain 2 permainan denganmu." Setelah itu, Olivia menambahkan, "Ayo pindah ke lantai 2. Ada pusat rekreasi di sana, dan kebetulan ada meja kartu." Semua orang tentu saja setuju dengan gembira. Ayah Olivia, Richard, menghela napas lega dan berpikir dalam hati, "Sepertinya aku dan Olivia, calon menantu kami, sudah berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan Marvin. Bagaimana bisa kedua anak ini mengesampingkan hubungan mereka sebelumnya begitu saja, cepat, seperti yang diharapkan? Mereka semua adalah talenta muda dengan visi yang luar biasa." Memikirkan hal ini, Richard pun merasa lega, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian anak muda suka bermain kartu. Naik saja dan bermain bersama. Tuan Rothschild dan aku akan bicara lagi. Mari kita minum dan ngobrol. Dan aku tidak akan pergi ke sana bersama kalian anak muda." Ayah William, George Rothschild, berpikiran sama seperti Richard saat ini, dan merasa bahwa kedua anak itu telah mengenali satu sama lain. Dia menyadari kenyataannya, dan juga senang dengan kedewasaan anak-anaknya, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kalian anak muda pergilah bermain. Dan kami 2 orang tua akan bersenang-senang, beberapa minuman lagi." Jadi, sekelompok orang dia berdiri dan bersiap untuk pergi ke lantai 2. Ye Chen berkata kepada Helena di sampingnya, "Helena, ikut aku." Helena mengangguk sedikit dan naik ke lantai 2 bersama Ye Chen. Keluarga kerajaan memiliki pusat rekreasi seluas hampir 1000 meter persegi di lantai 2 kastil. Di sini, tidak hanya terdapat gym, ruang biliar, ruang audiovisual, KTV dan fasilitas lainnya, tetapi juga area eksklusif seperti pemandian Finlandia, spa, dan bahkan poker Texas Hold'em, ruang khusus.
Texas Hold'em Poker sangat populer di Eropa dan Amerika Serikat. Melalui upaya kasino-kasino besar di Las Vegas, permainan ini hampir menjadi permainan poker terpopuler di seluruh dunia barat, bahkan mulai menjadi populer di seluruh dunia. Meski Marvin jarang bermain kartu, ia juga tahu cara bermain Texas Hold'em. Ia menduga William dan Olivia ingin memainkan permainan membunuh babi untuknya hari ini. Jadi ia berencana memanfaatkan trik tersebut dan membunuh mereka sebagai babi gemuk. Ketika semua orang datang ke meja kartu, pria yang pernah bermain kartu sebelumnya mengajukan diri dan berkata, "Baiklah semuanya, setiap orang memiliki kekuatan ekonomi yang relatif kuat, jadi bermain harus adil dan menyenangkan, jadi hari ini kalian semua bermain. Saya akan memberi kalian as seorang dealer, teman-teman yang memenangkan uang. Beri saya sedikit dividen di akhir." Sangat umum di barat untuk memberikan dividen kepada dealer, dan tidak semua orang harus memberikannya. Hanya mereka yang memenangkan uang yang perlu menang dari diri mereka sendiri. Saya menghabiskan beberapa poin persentase dari uang saya, jadi tidak ada yang keberatan. Jadi, pria itu membawa setumpuk kartu baru dan berkata sambil tersenyum, "Ini semuanya. Periksa apakah ada yang salah dengan setumpuk kartu ini. Jika tidak ada masalah, saya akan mulai membagikan kartunya." Karena permainan kartu tersebut bersifat sementara, dan orang yang menyelenggarakan permainan kartu tersebut dengan sukarela menyerahkan diri untuk ikut serta secara langsung dalam permainan tersebut dan mengajukan diri menjadi dealer, maka kecuali Ye Chen dan Olivia, peserta lainnya tidak keluar sama sekali. Pikirkan tentang itu. Terlebih lagi, tempat ini adalah ruang catur dan kartu milik keluarga kerajaan Nordik, dan kartu reminya masih baru dan belum dibuka dari inventaris ruang catur dan kartu, jadi tidak akan ada yang meragukannya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kartu poker, masalah sebenarnya ada pada dealernya. Dia sendiri adalah seorang ahli perjudian, dan dia telah menghasilkan banyak uang melalui perjudian. Bahkan ketika bermain kartu dengan pemain profesional, dia masih bisa berbuat curang tanpa ada yang menyadarinya. Apalagi menghadapi sekelompok pemain amatir seperti itu. Orang ini memiliki kecepatan tangan yang sangat cepat, daya ingat yang sangat baik, dan ketangkasan jari yang sangat baik, sebanding dengan pesulap jarak dekat. Oleh karena itu, ketika dia mengocok kartunya, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah hafal posisi masing-masing kartu. Kemudian, ia memotong dan memasukkan kartu-kartu tersebut dengan santai, karena kartu remi tersebut sudah disusun sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada saat ini, Olivia juga memberikan setumpuk chip kepada semua orang dan berkata, "Semuanya, kita masing-masing memiliki chip senilai 100 juta euro. Mari kita gunakan terlebih dahulu. Siapapun yang kehilangan semuanya terlebih dahulu akan menang dari sisanya." Orang-orang membeli semua 100 juta euro dalam bentuk chip dan terus bermain. Akhirnya, mereka berhenti bermain. Semua orang mengambil stok. Siapapun yang memiliki chip kurang dari 100 juta euro akan mengambil bagian uang yang hilang. Pemenang akan dibagi sesuai dengan jumlah yang mereka menangkan. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, tidak ada yang punya pendapat. Lagi pula Olivia bukanlah kasino sungguhan. Saat bermain di kasino, semua orang akan mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membeli chip dari kasino, dan akhirnya mengembalikan uang tersebut. Namun perjudian pribadi antar teman semacam ini umumnya tidak dimulai dari orang tertentu. Daripada membeli chip di dalam, chip tersebut didistribusikan terlebih dahulu, dan orang yang kehilangan semuanya terlebih dahulu mengambil uang untuk membelinya. Ini juga lebih nyaman untuk statistik. Namun, ketika semua orang mengangguk, Ye Chen berkata, "Izinkan saya menyela, chipnya hanya 100 juta euro. Bukankah itu kurang? Bukankah itu kurang?" Seorang anak yang tidak dikenali Ye Chen berseru. "Hanya untuk bersenang-senang, 100 juta itu banyak." Ye Chen melambaikan tangannya dan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi meremehkannya. 100 juta euro tidak cukup, dan jika chipnya tidak cukup, saya bahkan tidak akan senang dengan taruhan saya. Olivia buru-buru bertanya, "Lalu apa?" "Tuan Ye,
Apa maksudmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, sederhana, kalikan saja nilai nominal semua chip 10 kali. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil 100.000 chip dan berkata, lihat, 100.000 chip ini mewakili 1 juta euro, dan 1 juta euro di sebelahnya setara dengan 10 juta euro. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Salah satu dari mereka berpikir dalam hati, sial, dia benar-benar kaya. Permainan poker hiburan bisa menghabiskan biaya 1 miliar euro. Ini sangat menakutkan. Sebagian besar orang lain juga berpikiran sama. Jika mereka bermain terlalu banyak, itu di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Kelompok orang ini bisa rugi paling banyak ratusan atau puluhan juta. Kalau memang ingin rugi 100 juta dalam situasi ini pasti mereka pingsan. Namun, William sangat bersemangat. Dia tahu betul bahwa dia memiliki dealer yang diam-diam membantunya dan pasti akan memakan Ye Chen sampai mati. Belum lagi maksimal 1 miliar euro. Apa sih 10 miliar euro? Suatu hal yang baik dengan tingkat kemenangan 100%, lakukan saja. Jadi, dia berkata, semuanya. Tuan Ye adalah tamu dari jauh. Tolong jangan mengecewakan Tuan Ye. Jika Anda benar-benar merasa taruhannya terlalu tinggi, jangan memaksakan diri untuk memasang taruhan besar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga hanya bisa mengangguk setuju. Bagaimanapun, William adalah setengah master di sini, dan dia berasal dari keluarga Rothschild, jadi dia memiliki lebih banyak wajah daripada yang lain. Adapun Ye Chen, keluarga Ye di belakangnya memang bernilai lebih dari 100 miliar euro, dan terkait dengan Wanlong. Karena istana terkait erat, semua orang hanya bisa mengikuti keduanya. Melihat hal ini, dealer tersenyum dan berkata, oke, karena semua orang telah mendiskusikan peraturannya, saya akan membagikan kartunya sekarang. Kemudian, dia membagikan kartu pertama kepada orang pertama di sebelah kanannya, dan kemudian melanjutkan membagikan kartu secara berurutan. Setelah kartu dibagikan, taruhan dimulai. Ye Chen tidak memperhatikan jenis kartu apa yang dia miliki. Selama dia berada di depannya, dia segera melemparkan chip 1 juta euro. Setelah beberapa putaran, dia melemparkan chip 4 juta euro. Tapi itu sebenarnya mewakili jumlah dana sebesar 70 juta euro. Yang lain tidak bisa beradaptasi dengan taruhan sebesar itu untuk sementara waktu, jadi mereka semua gulung tikar dan menunggu. Segera, hanya Ye Chen dan William yang tersisa di meja kartu. Segera setelah itu, dealer berkata, tolong tunjukkan kartu Anda. Ye Chen dengan santai membalik kartu holnya. Kartunya hanya memiliki 1 pasang dan 3 kartu lain-lain. Di Texas Hold'em, kartunya sangat kecil. Sebaliknya William justru mendapat kartu bom di ronde pertama. Ia memiliki 4 jack dan 1 kartu lain-lain di tangannya, yang jauh lebih besar dari kartu Ye Chen. Dealer segera mengumumkan, William memenangkan ronde ini. William dengan bersemangat memegang semua chip di depannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, maafkan saya. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, oh, apa-apaan ini? Itu hanya puluhan juta? Mengapa Anda harus begitu sopan? Selain itu, ada pepatah di meja kartu Cina kita, kertas menang dulu, uang kedua, dan menang atau kalah tidak bisa diketahui sampai saat-saat terakhir. William tidak bisa, mau tidak mau mengangkat alisnya ke arah Ye Chen. Dia mengacungkan jempol dan memuji, Tuan Ye memang sangat mengesankan, bagaimana kalau kita lanjutkan? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ayo. William diam-diam mengedipkan mata pada Ye Chen, dealer. Tadi kartu Ye Chen terlalu kecil. Di babak ini dia ingin memperbesar kartu Ye Chen agar Ye Chen bisa bertaruh lebih besar. Sungguh, di babak ini, dealer membuat kartu bom untuk Ye Chen, dan kemudian melakukan straight flush untuk William. Ye Chen memang tertipu. Melihat kartunya yang besar, ia berturut-turut melemparkan 20 juta chip, sesuai kesepakatan, ini setara dengan taruhan 200 juta euro. Hanya dia dan William yang tersisa dalam permainan poker tersebut.
Ketika kartunya keluar, William langsung melakukan straight flush. Beberapa orang lain yang berada di tempat itu tercengang, dan mereka semua menyesali betapa beruntungnya William. Dealer mengumumkan lagi, William memenangkan putaran ini. Sambil mengumpulkan chip, William menghela nafas. Tangan Tuan Ye sangat besar, tetapi tangan saya masih lebih besar, maafkan saya. Ye Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ambil itu. Ambillah, ambil semuanya. Hanya sedikit gerimis. Bagiku, itu hanya taburan air, bahkan rambut pun tidak. Olivia menatap wajah Ye Chen. Dia tampak seperti dia tidak peduli, dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia benar-benar playboy yang boros uang. Menilai dari ini, aku pasti akan mengalahkannya menjadi concorde malam ini. Setelah aku naik tahta dan dinobatkan, aku akan bisa terbang dengan concorde yang telah aku kunjungi semua di seluruh dunia, dan saya satu-satunya di antara keluarga kerajaan di dunia. William juga sama bersemangatnya, melihat bahwa dia telah memenangkan lebih dari 240 juta euro dari Ye Chen dengan dua tangan. Dia berkata, "Baiklah, Tuan Ye, menurut aturan kami sebelumnya, Anda telah kehilangan lebih dari 100 juta euro sekarang. Dan Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli kembali kumpulan chip ini." Ye Chen mengerutkan kening, mulai membeli kembali sekarang, bukankah maksud Anda, apakah kamu ingin membelinya setelah kehilangan semua chipnya? Saya masih punya lebih banyak. William berkata dengan canggung, tetapi yang baru saja kami katakan adalah bahwa kami akan menyelesaikannya setelah kehilangan 100 juta euro. Anda memiliki lebih dari 200 juta euro. Jumlah sebenarnya adalah 10 kali lipat dari nilai nominal chip. Ayolah, ini yang baru saja Anda usulkan. Ye Chen berkata dengan nada menghina, saya akan kehilangan 200 juta dengan satu tangan kartu. Jika Anda melakukan ini, apakah saya harus membayar Anda 2 kali untuk mendapatkan kartu uang? Apakah Anda tidak merasa terganggu? William buru-buru berkata, oh, Tuan Ye, kalau tidak, kita bisa menyelesaikan rekeningnya satu persatu. Ye Chen berkata dengan jijik, saya melihat kamu terlihat seperti manusia, dan kupikir kamu seharusnya menjadi orang yang ceria, tapi aku tidak menyangka kamu akan bertingkah seperti perempuan jalang saat bermain kartu. Sangat merepotkan untuk menyelesaikan setiap permainan. Bagaimana aku bisa bersenang-senang, karena 100 juta chip itu mewakili 1 miliar euro? Tunggu saja setelah kehilangan semua chip ini, saya akan memberi Anda 1 miliar euro. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat bahwa dia ingin berbicara lagi, dan segera berkata dengan jijik, Don jangan bicara omong kosong padaku, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku akan memberimu uang dan aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Ketika William melihat Ye Chen sedikit marah, dia langsung menjelaskan dengan gugup, Tuan Ye, jangan salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, saya pikir aturan kami masih sama seperti saat kami baru membuatnya. Hal yang sama, 100 juta euro akan dilunasi satu kali. Tetapi karena Anda mengatakannya, saya tidak akan bicara omong kosong. Kapan Anda akan kehilangan cukup 1 miliar euro? Kapan Anda akan menyelesaikannya penyelesaian? Jika kamu tidak kalah banyak di akhir permainan, mari kita tunggu sampai permainan kartu selesai, lalu bayar sesuai dengan kerugian sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Ye Chen mengangguk puas dan berkata, dengan sambil tersenyum, benar, inilah yang akan dikatakan oleh pria sialan. Kalau tidak, aku akan tetap berpikir kamu adalah tipe pria malang yang belum pernah melihat uang. Dia hanya memenangkan sedikit uang dan tidak sabar untuk menaruhnya di sakunya. Pada titik ini, Ye Chen berkata dengan serius, aku akan memberitahumu, sejujurnya, yang paling aku, Ye Chen, benci adalah orang-orang bodoh itu. Ya. Setelah William mendengar ini, dia tahu bahwa Ye Chen sedang memarahinya, tetapi dia masih mengangguk. Dia berkata dengan wajah penuh sanjungan, Tuan Ye benar, ketika Anda keluar untuk bermain, situasinya memang lebih besar.
setelah itu mengatakan itu. Dia buru-buru berkata, "Ayo, mari kita lanjutkan." Ye Chen mengangguk, "Ayo." Di babak ini, William mendapat satu set aces, dan Ye Chen juga mendapat satu set kings, tapi itu satu set raja. Namun, William memiliki kartu as sebagai kartu hole-nya, dan Ye Chen hanya dapat melihat dua kartu as. Jadi dia dengan sengaja melemparkan 20 juta chip dan berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, "Saya kira Anda tidak dapat memiliki 3 kartu as." William sedikit tersenyum. Sambil tersenyum, dia juga melemparkan 20 juta chip dan berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan Ye sangat percaya diri, mengapa tidak menambahkan lebih banyak taruhan?" Ye Chen mengangkat bahunya, "Tambahkan saja, saya tidak takut dengan provokasimu." Setelah itu, 20 juta chip lagi dilemparkan. Kali ini, Ye Chen setara dengan bertaruh 400 juta euro. Kemudian, tiba waktunya untuk pertikaian. William mengeluarkan kartu as dari kartu hole dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, Tuan Ye, saya benar-benar memiliki kartu as di sini." Saat Olivia melihat ini, dia hampir melompat kegirangan. Semua orang melihatnya dengan wajah ngeri. Marvin kini telah kehilangan hampir 700 juta euro dari William, dan kurang dari 20 menit telah berlalu. Namun, Ye Chen tidak peduli sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "William, sepertinya kamu, calon pengantin pria, sangat beruntung malam ini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Saya masih tidak percaya. Keberuntungan saya tidak bisa mengalahkan keberuntungan Anda. Ayo, lanjutkan." Yang lain mendapati bahwa mereka hanya berlari bersamanya. Karena taruhan yang begitu besar, mereka tidak berani mengacau meskipun kartunya bagus di awal. Jadi segera tiba waktunya konfrontasi langsung antara Ye Chen dan William. Kali ini, Ye Chen dengan sengaja mengontrol ritme taruhannya. Ketika dia bertaruh hampir 20 juta euro satu demi satu, nilai nominal chip di tangannya masih 7-8 juta, yang setara dengan 70-80 juta di tangan meja poker. Jika Ye Chen kalah yang ini, dia akan kehilangan lebih dari 900 juta, dan dia harus segera membeli chip dari William dengan uang sungguhan sesuai kebutuhan. William juga sangat bersemangat saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah memenangkan hampir 1 miliar, perasaan ini seperti mimpi. Ye Chen bermain dengan mantap dan memasukkan 5 juta chip lagi, hanya menyisakan lebih dari 2 juta di tangannya. William ingin memaksa Ye Chen membayar sejumlah uang terlebih dahulu, jadi dia segera memasukkan 10 juta chip dan berkata, "Tuan Ye, saya bertaruh 100 juta, tetapi Anda sepertinya tidak punya chip." Ye Chen mengangkat bahu. Dia membuang berbagai macam kartu dan berkata, "Saya lipat." Semua orang gempar. "Apakah kamu akan melipat sekarang?" "Saya membuang 1 atau 200 juta, dan melipat ketika saya disuruh melipat." "Apakah orang ini tahu cara bermain?" "Jika saya tahu dia begitu bodoh, saya akan melakukannya." "Cobalah dia." Apapun yang baru saja kukatakan. Kita tidak bisa membiarkan William menghasilkan semua uang. William hampir tertawa saat ini. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia hanya bisa menenangkan diri untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Tuan Ye, Anda tidak punya chip untuk pertandingan berikutnya sekarang. Apakah Anda ingin melunasi uangnya dulu?" Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Ini benar-benar jahat. Mengapa kamu begitu tidak beruntung hari ini?" Setelah mengatakan itu, dia menatap William dan bertanya, "Saya ingin mengeluarkan uang untuk menebusnya. Apakah Anda mendapatkan keripik Anda kembali?" "Iya." "Ya." Senyum William seterang bunga krisan, dan dia menyipitkan matanya dan berkata, "Tuan Ye, bolehkah saya memberi Anda nomor rekening bank Swiss saya?" "Oke." Ye Chen mengangguk. Dia mengangguk dan berkata, "Beri saya nomor rekening Anda dulu, dan saya akan mengatur transfer keuangannya nanti." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Oleh ngomong-ngomong, transfer antar bank,
dan transfer dalam euro, pasti akan lebih merepotkan. Aku akan sampai di sana 1,5 menit lagi. Tidak, kita tidak bisa membiarkan semua orang menunggu di sini sampai uangku tiba. Kalau tidak, saya akan menjaminkan concorde saya kepada Anda terlebih dahulu, menulis perjanjian hipotek untuk Anda, menandatanganinya, dan memberi Anda diskon sebesar 300 juta euro. Beri saya 30 juta chip, cukup bagi saya untuk memainkan permainan lain. Bagaimana menurut Anda? William tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, namun ia berpura-pura sangat malu di wajahnya dan berkata dengan emosi, "Tuan Ye, Anda concorde itu memang sangat langka, tapi concorde ini benar-benar pesawat tua. Diskonnya 300 juta euro terlalu banyak." Ye Chen memandang William, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi meremehkannya, "Jadi saya katakan bahwa Anda adalah orang yang bekerja keras, seperti seorang gadis. Jangan sebutkan pesawat saya sudah tidak dicetak lagi dan telah menghabiskan banyak uang untuk renovasi dan dekorasi. Anggap saja Anda memenangkan saya hari ini, 1 miliar euro, bahkan jika concorde digadaikan kepada Anda dengan diskon 300 juta euro, bukan hanya segenggam kartu. Jika Anda memenangkan kembali beberapa kartu, pesawat itu akan menjadi milik Anda ketika saatnya tiba. Ratusan juta? Apa bedanya?" Olivia memahami hal ini dan buru-buru berkata, "William, Tuan Ye benar. Anda sangat tidak pantas untuk seorang pria, jika Anda masih meributkan hal sekecil itu. Cepat setujui Tuan Ye, beri Tuan Ye 30 juta chip lagi." William kembali sadar saat ini dan berkata dalam hatinya, "Benar sekali, bagaimanapun, Ye Chen menggadaikan pesawat itu kepadaku. Tidak peduli berapa banyak aku diskon, keripik itu pada akhirnya akan jatuh ke sakuku. Ketika saatnya tiba, pesawatnya tidak hanya akan kembali. Jika kamu membunuhku, Ye Chen akan memberiku 1 miliar euro. Aku benar-benar beruntung hari ini." Memikirkan hal ini, William buru-buru mengeluarkan 30 juta dari tumpukan keripiknya dan memberikannya kepada Ye Chen dengan tangan penuh hormat, berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, terimalah 30 juta chip itu." Ye Chen mengulurkan tangan dan mengambil 30 juta chip itu, mengangguk sedikit, lalu menatap Olivia lagi, dan berkata dengan serius, "Oh, Olivia, sejujurnya kamu sudah menemukan pasangan seperti itu. Kamu benar-benar membutakan dirimu sendiri." Olivia juga merasa William agak tidak layak, tapi bagaimanapun juga, mereka berdua secara pribadi bermain sebagai tim suami istri hari ini. Jumlah William mengalahkan Marvin hari ini adalah setengah dari jumlah Olivianya. Ye Chen menumpuk keripik di depannya, berinisiatif meminta kertas dan pena, menulis perjanjian hipotek sederhana, lalu menandatangani dan mengambil sidik jarinya. Setelah menyelesaikannya, dia menyerahkan perjanjian hipotek kepada William, melirik ke arah bandar yang membagikan kartu, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Saya berkata, kawan, Anda harus membagikan kartu dengan baik untuk saya dalam permainan ini. Anda lihat, saya kalah. Dengan begitu banyak, sudah waktunya saya memenangkan ronde, bukan?" Croupier hendak mengucapkan beberapa kata sopan ketika dia tiba-tiba merasakan energi tak kasat mata mengalir ke otaknya, dan segera mengangguk dengan hormat. Namun, tidak ada seorang pun kecuali Ye Chen yang menyadari perubahan ini dalam dirinya. Bersambung.